Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan saya Gunawan dalam tema menumbuh kembangkan rasa ingin tahu menuju penemuan ide penelitian. Untuk penelitian itu hal dasar yang dibutuhkan adalah rasa ingin tahu. Hal ini juga seperti yang dirasakan oleh Albert Einstein. Dia tidak merasa punya bakat istimewa. Yang dia miliki hanya ketekunan untuk mengikuti rasa ingin tahunya, sehingga dia berhasil menjadi orang hebat di ilmu pengetahuan. Nah, mari kita belajar bagaimana menekuni rasa ingin tahu. Untuk itu perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini adalah gambar yang sangat mudah kita lihat, di mana para dokter dan para medis menggunakan APD lengkap. Sudah barang tentu kita bisa membayangkan rasanya tidak nyaman dan panas, sehingga mereka mudah capek, ada yang tertidur di sana. Nah, solusi apa yang bisa kita berikan untuk membantu mereka? Mungkinkah kita memodifikasi APG mereka dengan gel pendingin sehingga suhu tubuhnya tidak merasa gerah dan panas? Mungkinkah juga APD yang sekali pakai ini bisa dicuci secara kering, kemudian steril, dan bisa digunakan kembali? Kita masuk ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah gambar bagaimana protokoler pemakaman korban COVID-19. Banyak petugas pemakaman yang harus menggunakan pakaian APD lengkap. Dan kadang-kadang mereka harus menggotong mereka berdua, hanya bertiga, yang cukup berat. Padahal mereka harus menanggung risiko penularan itu. Mungkinkah ada teknologi robot yang bisa membantu mereka untuk memakamkan? Nah, ini bagi kalian yang suka robotik, coba pikirkan sebagai ide penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Pada gambar berikutnya kita bisa melihat, kita di zaman pandemi ini diwajibkan untuk mencuci tangan dimanapun, ya, setelah memegang apapun. Nah, kita selalu melihat di sana ada sabun cuci terpisah dengan keran air, kemudian tidak ada pengering atau tidak ada tisu. Mungkinkah kita membuat lebih praktis menjadi 3-in-1? Seperti dispenser itu ada keran untuk sabun, ada keran untuk air, ada keran untuk pengering dari pemanas, dijadikan satu, sehingga kita benar-benar bisa bersih dan bisa segera melakukan aktivitas selanjutnya dengan baik karena tangan kita kering. Pada gambar berikutnya, ini juga kejadian yang sangat hangat sekali, dimanapun kita akan masuk ke gedung dan bertemu dengan banyak orang, entah di sekolah, entah di gereja, pasti suhu tubuh kita diukur dengan termogan. Nah, hal yang mau masuk banyak, berarti ini antriannya panjang, membosankan, panas. Nah, mungkinkah termogan ini diaplikasikan dalam HP, sehingga setiap orang bisa mengukurnya sendiri-sendiri, kemudian bisa kita scan, langsung datanya bisa didapatkan bagi semua orang yang masuk. Nah, di pandemi ini juga memunculkan kepedulian, ada papan guyub sembako, di mana sembako itu digantung di sana, ditawarkan siapapun yang membutuhkan silahkan mengambil, tapi juga harus mengingat teman-teman atau saudara-saudara yang masih juga membutuhkan. Apa yang bisa diteliti dari sana? Apakah nilai-nilai kegotong royongannya muncul kembali setelah pandemi? Atau manajemennya, ya enggak? Atau donaturnya? Silakan, itu bisa diteliti menjadi ide penelitian-penelitian sosial humaniora yang cukup bagus. Nah, di pandemi ini juga seringkali kita temukan pengemudi ojol itu harus disemprot berkali-kali ketika dia harus masuk ke gang-gang atau di jalan-jalan. Dan ini sangat tidak baik untuk kesehatannya karena disinfektan itu hanya cocok untuk benda-benda mati. Nah, apa solusinya kira-kira? Mungkinkah kita bisa buatkan alat ya, untuk menyemprot disinfektan untuk motornya yang secara periodik, misalnya 10 menit sekali nyemprot sendiri, sehingga tidak merusak tubuh abang ojolnya ini. Nah, ini juga satu ide yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Nah, di pandemi juga muncul fenomena sosiologis yang luar biasa, muncul Mas Ucup dan Mbah Minto. Ini secara sosiologis bisa digali dan dianalisis faktor-faktor apa yang buat Mbah Minto itu bisa viral. Padahal dia udah tua, nggak bisa main HP, hidup sendirian.
Kenapa Mas Ucup bisa memunculkan dan memviralkan sehingga pesan-pesan untuk tidak mudik dan sekarang pesan-pesan iklan itu bisa tersampaikan baik sekali lewat aktingnya dari Mbah Minto. Nah, ini yang sekarang menjadi viral karena Pak Ganjar pun wawancara dengan Mbah Minto, Nana pun wawancara dengan Mbah Minto. Nah, ini perlu digali di belakangnya ada apa? Kok era sekarang Mbah Minto malah lebih laku daripada artis-artis yang lain yang menyampaikan pesannya. Nah, ketika kita beli durian, kita seringkali ketipu, rasanya nggak enak, padahal udah dipilihkan oleh pedagangnya. Nah, kenapa demikian? Mungkin pada saat memilihkan kita, pedagangnya itu baru flu. Nah, maka konsistensi dari rasa durian yang dipilihkan belum tentu selalu baik. Nah, untuk itu perlukah alat sensor kandungan thioester dalam durian yang menyebabkan rasa durian itu enak dan tidak enak, sehingga secara sahih kita bisa menentukan kadarnya, sehingga kita bisa menentukan kualitas duriannya, kualitas yang baik, sedang, atau tidak baik. Itu pun menjadi ide penelitian yang bagus karena keingintahuan kita. Nah, di zaman sekarang, itu kita seringkali menjumpai anak-anak muda dengan bangganya pegang minuman yang dikemas dalam plastik, baik panas maupun dingin. Padahal dengan panas dan dingin, perubahan suhu ini akan menyebabkan terurainya mikroplastik yang akan bercampur dengan minuman itu. Dan ini pasti akan membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsi. Nah, apakah selama ini sudah ada alatnya? Nah, harapannya ketika sudah ada alatnya, silakan. Ya, tidak temukan alatnya dengan sensor apa, kita akan bisa membuat klasifikasi yang sedang, yang rendah, yang tinggi, dan mana yang boleh dikonsumsi dengan batas toleransi untuk kesehatan tubuh kita. Nah, silahkan ditindaklanjuti ide-ide ini. Kemudian siapa yang nggak kenal jengkol? Jengkol dikenal karena baunya. Makanan ini memang tidak banyak disukai oleh orang muda, walaupun kandungan gizinya cukup tinggi. Nah, bagaimana kita menghilangkan bau PR-nya? Sudah adakah? Ya enggak? Zat penetral bau jengkol yang disebabkan asam jengkolat ini, ragi tape, ragi tempe, ekstrak kulit nanas, mungkinkah? Ya, enggak, dia akan menetralkan jengkol sehingga baunya hilang, menjadi makanan kekinian yang banyak disukai orang muda karena gizinya tinggi. Nah, berikutnya kita bisa lihat ada tanaman sirih merah. Sirih merah belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Padahal sirih merah kandungan antioksidan, kandungan antibakterinya tinggi. Mungkinkah dia dibuat produk-produk yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat seperti pembalut, hand sanitizer, penyerap racun, kemudian juga bisa dibuat masker. Nah, silahkan tindak lanjuti ide-ide ini dan wujudkan, dan kita akan lakukan langkah-langkah untuk penelitiannya dibimbing oleh guru kalian. Nah, yang terakhir adalah mungkinkah lidah buaya yang sekarang banyak digunakan sebagai campuran hand sanitizer itu juga dibuat produk yang lebih bervariasi, ya, melalui penelitian. Ada Hansaplast, ada itu nanti lembaran penurun panas, ada pelapis bra anti kanker, ada pelapis masker antivirus, karena di dalam lendir lidah buaya itu banyak mengandung antivirus dan antibakteri. Ya. Itu beberapa gambar yang moga bisa menjadi ide kalian untuk meneliti. Syaratnya untuk jadi peneliti adalah kalian harus punya bakat untuk mengasah rasa ingin tahu kalian, dan kalian harus punya tekad yang kuat untuk meneliti dengan ketekunan dan kesabaran, sehingga kalian nanti bisa mendapat berkat prestasi. Oke, begitu yang bisa sampaikan. Semoga pertemuan kali ini bisa menginspirasi dan bisa menjadikan kalian punya prestasi di nasional dan internasional. Amin. Terima kasih.